Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang saya banggakan, selamat bertemu kembali dengan saya Nanang Puspito, dosen mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada sesi 2 ini, saya akan menyampaikan materi tentang faktor penyebab korupsi. Ada 2 hal yang akan dibahas. Pertama, faktor penyebab terjadinya korupsi. Dan kedua, teori penyebab terjadinya korupsi. Korupsi selalu dilakukan dalam keadaan sadar dan terencana. Karena selalu ada faktor menjadikan korupsi itu terjadi. Penyebab terjadinya korupsi bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Ada beberapa aspek yang mendasari, yaitu lemahnya keimanan, sifat tamak, rendahnya nilai-nilai yang ada dalam diri, lemahnya penguasaan diri, pemahaman yang salah, egoisme, atau gaya hidup yang salah. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri. Ada beberapa aspek yang mendasari, seperti faktor ekonomi, faktor politik, hukum, birokrasi, perilaku lingkungan dan organisasi, pengawasan yang lemah, atau tidak adanya role model. Dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa agar terhindar dari korupsi, maka kita harus memperhatikan kedua faktor penyebab tersebut. Kita mesti memperkuat internal diri kita untuk membentengi dari korupsi dan mengurangi atau memperkecil faktor eksternal yang memicu terjadinya korupsi. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pendapat tentang korupsi dari 3 orang pakar. Pertama, Fiona Snape mengemukakan pandangannya tentang korupsi dengan teori kultural determinisme. Menurut pendapat ini, korupsi adalah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik. Misalnya, adalah kebiasaan pada kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa lampau, seperti adanya pemberian opeti yang terwariskan sampai sekarang. Kedua, pandangan yang disampaikan oleh Robert Merton yang mengemukakan teori means and scheme. Menurut pendapat ini, korupsi merupakan perilaku manusia karena adanya tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Sedangkan yang ketiga adalah pandangan Emil Durkheim yang mengemukakan teori social solidarity. Menurut pendapat ini, pada dasarnya watak manusia adalah bersifat pasif. Korupsi terjadi karena dikendalikan oleh masyarakat sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan penyebab terjadinya korupsi? Pada bagian ini disampaikan 3 teori tentang penyebab terjadinya korupsi. Pertama, Ghosn Theory yang disampaikan oleh Jack Polon. Menurut teori ini, korupsi terjadi disebabkan oleh adanya greed atau ketamakan, adanya opportunity atau kesempatan, adanya need atau kebutuhan, dan adanya exposure atau keterpaparan. Yang kedua adalah teori fraud triangle yang disampaikan oleh Donald Creasy. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya pressure atau tekanan, adanya opportunity atau kesempatan, adanya rationalization atau unsur bebenar. Yang ketiga adalah teori fraud diamond yang dikemukakan oleh Wolf dan Hermanson. Menurut teori ini, pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya pressure atau tekanan, adanya opportunity atau kesempatan,
adanya rationalization atau unsur pembenar, dan capability atau kemampuan. Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kata kunci dari penyebab terjadinya korupsi itu adalah ketamakan, adanya kesempatan, kebutuhan, keterpaparan, tekanan, pembenaran, dan kemampuan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kita sudah membahas tentang faktor penyebab terjadinya korupsi dan teori penyebab terjadinya korupsi. Pada bagian akhir ini, silahkan Anda renungkan. Bagaimana ketahanan Anda terhadap godaan untuk melakukan korupsi? Bagaimana kondisi faktor internal dan faktor eksternal Anda? Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.